Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puridwin Arlinawati, saya guru BK di SMK Negeri 1 Jiwan. Saya merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, LPTK, Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2201013938100009. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan mempraktikkan layanan konseling individual untuk mengatasi masalah kesulitan belajar menggunakan pendekatan behavioral. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Permisi ya, Bu. Ya, silakan masuk, silakan duduk, Asa. Oke, ada yang bisa dibantu? Jadi begini Bu, saya mau bercerita tentang masalah belajar saya. Oh, begitu. Ini tadi kamu sedang pelajaran ya? Kebetulan lagi istirahat Bu. Lagi istirahat. Iya. Tapi nanti ketika sudah izin ya ke guru yang nanti Iya, setelah saya istirahat. sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Baik, Asa, berarti kan kamu ada yang ingin dibicarakan dengan Puri. Iya. Jadi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini atau kamu cerita kepada Bu Puri itu dapat membawa manfaat bagi kita, bagi kamu juga, kemudian tujuan kamu juga tercapai dan juga nanti biar semuanya lancar. Oh iya Bu. Iya, berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih kedatangannya Asa. Tadi kan ada yang pengen dibicarakan ya. Iya. Uh, Kemudian ini kalau misalnya kita kenalan dulu, meskipun saya sudah tahu Asa sih ya, Iya. Asa kelas berapa gitu kan ya, Asa juga sudah kenal sama Bu Puri, tapi Iya. kan belum sampai belum sampai lebih kenal gitu, belum tahu rumahnya gimana, Iya. belum tahu hobinya seperti itu ya. Nanti bisa saya sampaikan pada saat kita perkenalan. Nanti mulai dulu dari Bu Puri. Nama saya Puri bin Aminawati, biasa dipanggil Ibu Puri. Kemudian saya lahir di kota Jakarta 4 Mei tahun 1988. Saya beralamat atau rumah saya di Kembangan, di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Dan saya juga punya hobi penyanyi seperti itu Asa. Ya, ini kurang lebihnya itu gantian Asa. Boleh berkenalan, biar Bu Puri lebih kenal lagi. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Fairinisa Azhara Kaviani M. Biasanya dipanggil Asa Bu sama teman-teman. Hobi saya lebih ke mencoba hal baru sih Bu, kayak masak. Kan saya nggak bisa masak, jadi saya belajar masak. Kayak ya begitulah Bu. Oh gitu, ya. Berarti masak ya intinya ya? Iya. Nah, ya. Oke. Terus alamatnya tadi? Rumah saya di Jalan Swadaya, Gang 4, RT 31, RW 9, Mancaan Jiwan Bu, Oh, Madiun. Mancaan Juan berarti. Kalau ke sekolah naik apa? Lebih sering naik Gojek sih Bu. Oh gitu. Iya. Naik Gojek. Berarti langganan Gojek gitu ya? Iya Bu. Berarti karena di rumah kendaraannya nggak ada ngepres gitu atau Iya. gimana? Atau nggak berani naik motor sendiri? Nggak diizinin naik motor sendiri Bu. Tadi pengen cerita ya sama guru, berarti kita hari ini konsultasi. Kita NASA sudah izin juga dengan guru mapel yang di kelas tadi ya. Iya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui pada saat konseling. Asa sudah pernah konseling belum sebelumnya? Sebelumnya belum Bu. Oh belum. Iya. Di konseling itu juga ada beberapa hal yang perlu kita ikuti atau kita taati. Ada asas-asasnya konseling itu. Nah, saya akan menjelaskan asas-asas ini tapi dengan menggunakan lirik lagu ya. Jangan didengar dari suara saya. Tadi kan karena saya sampaikan bahwa saya itu hobinya menyanyi, mungkin saya bisa sampaikan lewat lirik lagu. Nanti bisa kamu terjemahkan pakai bahasamu sendiri. Oh Ya, iya. baik, coba saya jelaskan ya dengan menggunakan lirik lagu. Jadi gini,
Aku datang ke BK secara sukarela. Aku datang ke BK ingin mencari solusi. Aku harus terbuka cerita masalahku. Tapi ini rahasia, hanya kita yang tahu. Nah, itu dari lirik saya. Kira-kira saya sudah paham belum? Oh iya, bisa sudah paham. Bisa disampaikan ke Bu Puri. Saya kesini juga kemauan saya sendiri tanpa paksaan. Saya kesini juga karena mungkin kalau cerita ke Bu Puri lebih terbuka, privasinya juga terjaga. Ya, juga lebih luas aja ceritanya. Iya, gitu. Ya benar. Tadi kemudian kan saya sudah menyampaikan asas. Tujuan konselingnya jelas. Asa pastinya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Asa. Seperti itu. Oke. Ya mungkin pertama itu tadi biar lebih akrab lagi, kenalan lagi. Asa anak keberapa? Saya anak tunggal, Bu. Oh anak tunggal. Iya. Berarti di rumah itu di Mancaan Jiwan itu siapa aja di rumah? Cuma sama Mbak Uti sama kakak saudara saya. Oh gitu, cuma bertiga. Ibu Ibu lagi kerja. kerja. Berarti di mana? Di luar kota gitu ya? Kok tadi sama soalnya ibu nggak di rumah gitu berarti? Ibu di luar negeri, kalau ayah di luar kota. Oh begitu. Oh berarti kamu sama nenek saja ya? Iya. Itu nenek dari ayah atau dari ibu? Dari ibu. Dari ibu. Nah, kemudian gini Asa, nanti kita juga bukan dibatasi sebenarnya, nanti seandainya pertemuan pertama kita ini Asa masih belum ibaratnya belum puas atau ada tindakan lanjutan atau hasil lanjutan, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya setelah ini gitu. Nah, makanya kita batasi untuk pertemuan kita sekarang ini, sesi ini berapa lama? Apakah 30 menit cukup? Cukup. Cukup ya, 30 menit ya. Nanti seandainya pun ada yang bisa Asa ingin bicara lagi tentang sama dengan masalah yang sama, nanti kita janjian lagi. Oh iya. Itu ya. Oke, baik. Kurang lebihnya itu tentang konseling. Asa, ada yang ditanyakan sebelum kita? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Cukup ya. Sudah jelas ya. Berarti Asa boleh menceritakan apa sih yang sedang dialami oleh Asa? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini masalah belajar saya terganggu. Saya lebih malas belajar, lebih suka main-main dalam belajar sampai nilai saya itu jadi jelek, jadi kurang gitu. Oh gitu. Oke baik, saya mengerti perasaan kamu ketika kamu mendapatkan nilai yang kurang memuaskan lah istilahnya. Juga kaitannya dengan bagaimana tanggapan orang tua atau nenek waktu itu? Marah, Bu, karena dibilang sering main HP terus, kurang belajar gitu. Oh gitu, ya ya baik saya mengerti. Dari nilai itu ada berapa nilai mapel yang kamu nggak puas atau kurang lah bagi kamu tadi? 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran itu bisa disebutkan apa? Dari bahasa Indonesia, PKK produktif, sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya, produktif. Berarti seperti pelajaran kalau di SMK itu memang yang prakteknya itu ya, ibaratnya yang utamanya itu ya. Oh, kamu terus mendapatkan nilai yang kurang itu tadi. Oke, ya. Ya saya mengerti. Kemudian gimana cara belajar kamu? Bagaimana sama ini? Kurang efektif sih, Bu, karena lebih banyak bermainnya. Kadang buka buku itu kalau lagi pengen aja, kadang pengen itu cuma dibuka-buka aja nyari PR, habis itu kalau nggak ada ya udah gitu aja, Bu. Oh gitu ya, berarti sesuai dengan mood kamu gitu ya. Kalau mau ulangan belajar nggak? Jarang sih, Bu, kadang ulangan pun saya masih main game, masih main sama teman gitu. Nah, berarti kalau pada saat ulangan hari hanya itu terus gimana kamu? Kadang ya buka buku aja gitu, Bu. Buka buku pagi, baca kalau sekiranya ini keluar,
yang dibaca yang keluar di ulangan aja. Kalau enggak ya udah. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi bisa dicatat ini tentang ini loh Asa, tentang apa namanya, kan kamu tadi memperoleh nilai itu kan kurang ya, ada yang kurang dan sehingga kamu tidak puas gitu kan. Nah itu karena disebabkan apa? Karena dari perilaku kamu yang males ininya tadi, tidak memprogram belajar mulai istilahnya tadi mungkin jaganya temennya atau gitu. Nah itu, juga disebabkan karena apa sebenarnya? Males belajarnya itu karena apa? Karena HP Bu, karena kan lagi main game Bu. Kadang pengen belajar, tapi kalau udah lanjut buka game tuh keterusan. Kadang pengen belajar lagi belajar ada temen yang WA, ayo main, ayo ngopi gitu. Jadinya gak jadi belajar, jadi males. Akhirnya jadi males. Nah itu, jadi kamu tadi ya penyebabnya males itu ternyata ada di belakang, ada diajak temennya, lebih memilih ke temennya, ya kan lebih cenderung ke ikut temennya ngopi, ya lebih asik bu daripada belajar memang. Terus kemudian tadi chat dan mungkin game juga yang beratnya lebih mengasyikkan. Nah, seperti itu. Ya itu akhirnya kamu terus males mau memulai untuk belajar, males gitu ya? Iya, jadi ngolor-ngolor waktu kayak nunda besok aja terus sampai sekarang nggak belajar gitu. Ya seperti itu. Kemudian akibatnya ternyata ada, akibatnya apa tadi jelas, nilai kamu yang jelek, yang ibaratnya yang tidak, atau yang jelek yang tidak memuaskan. Oke, nah sebelum saya bertanya apa gimana apa usahamu ini, kamu bisa menuliskan atau mengontrol diri kamu, memonitoring diri kamu ya istilahnya itu, saya belajar dalam 1 minggu berapa kali sih, frekuensinya berapa menit sih dan sebagainya, itu bisa kamu tuangkan juga di catatan kamu sendiri. Nah ini catatan seperti ini boleh kamu misalnya nah, sini kan pernahkah kamu belajar dan kemudian seberapa lama frekuensimu dalam belajar itu dalam 1 minggu saja. Misalnya dalam 1 minggu kemarin, kita jangan jauh-jauh yang dulu. Itu kamu bisa memonitori diri kamu sendiri. Itu bisa disampaikan di sini misalnya atau disampaikan ke Bu Puri. Ke Bu Puri aja. Kalau belajar dalam waktu belajar berapa lama itu mungkin seminggu bisa 2 kali, bisa dihitung, kadang nggak sama sekali Bu. Kadang kalau sukanya belajar paling cuma 10 menit gitu aja, nggak sampai 1 jam. Karena udah males pengen buka HP terus gitu. Gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa kamu memonitoring diri kamu itu jarang ya? Dalam kategori jarang belajar ya? Iya. Oke. Kalau kamu belajar di rumah, tadi termasuk jarang tadi, berarti pernah itu di rumah, di kamar sendiri ada ruang belajar itu bagaimana? Kan meja belajar saya di sebelah kasur Bu, jadi kayak kalau keinget ada PR dibuka aja gitu. Itu cuma buka aja, kadang ngerjain kadang enggak. Kadang enggak gitu. Oke. Kemudian karena itu tadi ya, kalau suasana di rumah sebenarnya ya istilahnya meyakinkan atau tidak gitu? Enggak Bu, karena kan nggak ada temennya belajar sendiri. Juga di rumah kan kadang sepi, jadi kayak suasananya tuh bosan gitu Bu, nggak ada semangatnya, nggak ada motivasinya gitu. Karena itu juga ya, jadi tadi sebabnya gitu kan. Oke, terus kemudian kalau kamu pernah belajar gitu ya, tadi kamu sampaikan meskipun jarang, itu kamu apa, membaca atau mendengarkan Bu? Kadang. Apa yang misalnya kamu dengarkan? Kadang dari buku gitu, enggak dari HP yang membaca, tapi penjelasan saya dengarkan dari YouTube atau Google Notes gitu Bu, yang bisa membaca gitu dari situ Bu. Oh gitu, berarti kamu lebih cenderung ke gaya belajarmu adalah auditori, berarti mendengarkan. Iya. Lebih paham kalau sebenarnya kamu mendengarkan. Nah, untuk nilai tadi pun juga apakah
Berarti apakah tidak waktu di sekolah berarti ya untuk pembelajaran itu apakah tidak sesuai dengan gaya belajarmu? Enggak, Bu. Bagaimana lebih bagaimana pembelajarannya? Lebih suka gaya belajar yang asik, Bu, yang perlu ada temennya gitu. Jadi rame-rame gitu. Iya, perubahan apa yang kamu inginkan? Saya lebih pengen jadi giat belajar, lebih aktif, lebih semangat gitu, Bu. Terus juga pengen nilainya tambah bagus. Ini Jadi juga tambah bagus. bagus. Oh iya, kamu di sekolah sibuk nggak? Maksud saya banyak kegiatan kah, ikut OSIS atau ikut pramuka atau ikut apa lagi? Oh iya, Bu, saya di sekolah ikut organisasi OSIS sama pramuka. Ya, itu, Bu. Itu ya, hanya itu ya. Apakah itu mengganggu belajarmu sebenarnya? Enggak ya, sebenarnya enggak ya. Saya kan ada kegiatan, ada yang memang OSIS pramuka itu sebenarnya enggak ya. Iya. Ya berarti ada di dalam diri asa sendiri, Iya. ini motivasinya itu sendiri gitu kan. Mungkin jadi juga kayak belajar saya seperti ini Bu gitu kan. Tapi faktanya ketika di sekolahan memang menuntut dengan beberapa gaya belajar yang harus kita ikuti. Kan ada auditori, kemudian ada kinestetik juga, dan juga ada visual. Jadi memang melihat Bapak Ibu guru menerangkan mungkin di PowerPoint, di slide seperti itu berarti kan apakah ya itu tadi maksud saya apakah ASA nanti bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan gaya belajar yang terjadi di sekolah gitu. Nah dari itu tadi apa usahamu ASA biar nilainya tadi yang 3 itu tadi dapat naiklah paling tidak. Belum ada sih, Bu. Soalnya ya itu tadi males Bu buat belajar, nggak ada motivasi, nggak ada semangat buat belajar. Jadi belum ada usaha yang dilakukan. Mungkin Bu Puri ada motivasi atau saran yang bisa diberikan Bu buat saya lebih semangat, lebih giat. Oh gitu. Iya, kebetulan tadi ya saya juga mau menyampaikan juga ya kan di konseling ini pun sebenarnya apapun keputusan apapun yang kita simpulkan pada hari ini juga itu semuanya ada di ASA. Ya, jadi bubur itu sifatnya hanya memberi ibaratnya memberi masukan. Tapi apapun nanti keputusan tetap ada di ASA atau ada di tangan ASA. Gitu. Ya. Jadi usaha kamu saya belum melakukan gitu ya? Iya. Belum ada usaha yang kamu lakukan seperti itu. Contohnya begini dalam belajar itu kan ada istilahnya membagi waktu. Apakah sudah pernah dilakukan oleh ASA? Udah pernah mencoba sih Bu bagi waktu, tapi nggak bisa selalu kayak ngikutin ajakan teman buat main, buat ini itu Bu. Karena lebih ya karena nggak enak gitu ya. Iya. Biasanya kalau diajak temen itu kapan waktunya? Malam sih Bu, kadang pulang sekolah diajak, ayo nyore gitu, naik motor keliling-keliling gitu. Oh gitu. Itu setiap hari seperti itu? Hampir setiap hari Bu. Kadang pulang sekolah juga langsung tidur. Terus kebangun malam gitu tidur lagi main HP main game gitu. Oh gitu. Terus kalau tidur malam jam berapa tidurnya? Kalau udah tidur dari sore itu biasanya kelanjutan Bu. Biasanya tengah malam nanti bangun terus habis itu kadang main game sampai pagi, habis itu tidur. Kadang juga tidur lagi gitu. Kadang tidur lagi. Oke. Itu tadi ya mungkin karena ASA masih belum ini untuk belajarnya gitu ya. Iya. Ya, terus gini, apakah sudah pernah membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang di dalamnya juga ada kegiatan belajarnya gitu? Belum Bu. Belum pernah. Iya. Belum pernah. Seandainya ya sebenarnya keputusan ada di tangan ASA juga gitu. Misalnya membuat jadwal seperti itu, apakah ASA bisa? Bisa Bu. Bisa. Iya. Nanti mungkin Bu Puri juga akan ya kamu bikin di sini juga untuk nanti pertemuan kita berikutnya itu kan ada apa namanya itu
ada yang akan kamu kerjakan sebagai lembar kerja peserta didik. Dalam arti itu membuat jadwal kegiatan sehari-hari sampai hari Sabtu, kemudian juga bisa sampai hari Minggu. Disitulah ASA bisa menemukan jadwal belajarnya itu harusnya dimasukkan ke kapan hari. Oh iya. Iya, karena kalau melihat permasalahan kamu yang nilainya itu sudah stres dengan KKM seperti itu, ya takutnya kalau berkelanjutan. Nah, kecuali kalau apakah ASA mau seperti itu terus berkelanjutan nilainya seperti itu saja bahkan tidak ada perubahan, apakah pengen seperti itu? Nggak pengen. Iya, nggak pengen kan ya. Iya. Jadi memang ASA memang ingin merubah perilakunya itu. Jadi ini kan perilaku tentang berarti bisa dibilang malas belajar. Nah, berarti kan ASA pengen datang ke buku tadi memang pengen merubah perilakunya malas belajar itu tadi untuk disiplin belajar, disiplin belajar. ASA bisa membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Iya. Ya, terus kemudian mengontrol juga. Ini keputusannya ada di tangan ASA juga. Nah, mungkin bisa mengontrol juga untuk dengan teman-temannya. Dan pemakaian HP itu ASA sendiri yang bisa melakukan itu. Nah, makanya kalau saya masukan saya tadi itu coba memang belajarnya di pas kapan. Kalau ASA sendiri kira-kira di pas kapan belajarnya itu? Jam berapa sampai dengan jam berapa? Kalau saya sendiri itu pengennya pulang sekolah terus semata gitu, kalau ada PR langsung dikerjain. Jadi kalau misalnya malam mau main atau mau malus-malus mau tidur tuh enak kan, pengennya gitu. Oh, pengennya seperti itu. Iya. Iya. Tapi faktanya nggak bisa. Belum bisa ya. Iya. Karena mungkin tidak apa itu kan angan-angan dalam ini saja ya. Benar. Tapi ibaratnya mungkin belum tertulis juga belum maksudnya dipasang di mana kayak atau di alarm mungkin belum juga. Akhirnya mungkin akhirnya baru terus akhirnya enggan lagi untuk belajar. Apakah seperti itu ya? Iya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya kamu punya angan-angan seperti itu bisa dituangkan di jadwal keseharian kamu belajar. Kemudian kamu pernah belajar ini ya? Berapa menit biasanya kamu? Paling enggak 10 menit sih paling lama-lama karena males Bu. Kadang kalau lihat buku tuh udah ngantuk duluan. Iya. Terus kamu dapat manfaatnya dari belajar hanya 10 menit itu tadi enggak? Kadang hanya beberapa Bu yang diingat kayak misalnya tanggal, misalnya kalau kayak PKN gitu tanggal berapa diperingati hari Pancasila gitu aja Bu yang diingat tuh tanggal-tanggalnya aja, kayak yang jawabannya singkat-singkat gitu Bu. Oh, jadi jawabannya singkat-singkat gitu. Iya. Kan kamu tadi suka auditori, jadi suka ini ya mendengarkan gitu. Iya. Apakah selama ini kamu hanya mendengarkan bapak ibu guru saja yang mengajar di sekolahan atau lain? Kan ada mendengarkan tutorial YouTube atau bagaimana, sudah pernah apa belum? Sudah pernah. Iya. Dan dari kamu mendengarkan itu tadi bisa ya memahami pelajaran itu. Lebih gampang untuk memahami Bu. Oh, lebih gampang. Iya. Tadi kan saya mengatakan bahwa 10 menit Bu gitu belajar. Menurut kamu sudah efektif atau belum? Belum sih Bu. Belum. Kurang lebih kalau efektif berapa menit? Lebih lama sih Bu, mungkin 30 menit atau 1 jam gitu, atau lebih mungkin kalau sama ada PR. Oh gitu. Iya. Iya, betul. Karena belajar efektif itu juga tidak perlu lama. Intinya ya, tidak perlu lama, jadi 30 menit sampai dengan 60 menit. Iya. Ya itu cukup. Tapi memang sebenarnya rutin. Iya. Yang penting rutin itu. Jadi memang ada yang juga hanya kalau mau ulangan saja seperti itu kan ya. Iya. Nah itu bagi kamu efektif nggak? Kalau hanya ulangan aja ya Bu? Enggak sih Bu, kan masa ya belajarnya waktu ulangan aja. Iya. Jadi saya kan sudah tahu ya belajar efektif itu yang sebenarnya yang bagaimana. Iya. Cuman di sini mungkin ditekankan ASA itu karena kesulitan itu tadi loh Bu kan gitu. Nah begini, biar ASA itu tidak kesulitan lagi punya angan-angan tadi, bagi ASA sudah bagus. Bagi saya mungkin juga sudah bagus setelah pulang sekolah
Iya. Boleh, tapi nanti dipertimbangkan juga apakah masih lelah atau tidak. Nanti bisa Asa yang mempertimbangkan sendiri. Iya. Ya, mungkin terserah Asa mau memasukkan jadwal belajar itu di waktunya kapan. Iya. Nah, itu nanti biar ibaratnya masalah kamu juga terselesaikan, kamu bisa menjalankan ibaratnya angan-angan tadi ya. Saya pengen belajar Bu di sini. Uh, dari 30 menit sampai dengan 60 menit, nggak apa-apa. Nah, itu saya berikan sebuah kontrak perilaku. Ya, ibaratnya kontrak perilaku itu ada kontrak perjanjian, ya kan? Kontrak perjanjian bahwa tadi Asa mulai mencoba dulu membuat jadwal kegiatan sehari-hari, juga membuat jadwal belajar sehari-hari juga. Iya. Nah, itu namanya kontrak perilaku di BK ada seperti itu. Nah, itu nanti saya akan memantau dan 1 minggu ke depan, khususnya setelah pertemuan kita ini nanti. Nah, kira-kira Asa mau melakukan itu mulai kapan? Mungkin mulai hari ini bisa dicoba. Oh iya, berarti mulai hari ini Asa mau mencoba kan gitu. Iya. Nah, tapi nanti yang namanya kontrak perilaku, jadi Asa itu nanti akan ada kalau misalnya Asa berhasil ini melakukan membuat jadwal, bukan sekedar membuat jadwal, tapi melakukan jadwal itu sesuai dengan yang Asa sudah tulis, sudah buat. Kalau Asa nanti berhasil, Asa itu akan mendapatkan sebuah reward atau hadiah. Iya. Ya, itu hadiahnya dari Asa sendiri juga. Apa hadiahnya? Apa ya Bu kira-kira? Apa yang mungkin yang kamu inginkan seperti itu bisa. Jangan diburi yang memilihkan. Mungkin bisa jalan-jalan bareng teman atau HP baru mungkin Bu biar ganti HP. Iya, bisa. Berarti ganti HP gitu ya. Iya. Nanti kan bisa disampaikan juga ke orang tua Asa kan ya. Karena kan otomatis Asa sudah bisa melakukan ini dan nanti terus kedepannya bisa nilainya sudah bisa bagus nih. HP-nya minta ganti baru. Iya. Bisa, boleh. Lah itu kalau berhasil Asa melakukan ini. Tapi kalau enggak gimana? Kalau tidak akan ada sanksi, hukuman. Mungkin beres-beres rumah selama 1 minggu tanpa main, tanpa megang HP gitu mungkin bisa. Oh gitu, berarti bisa ya itu terserah Asa, komitmen Asa dan yang kurang lebihnya Asa bisa melakukan itu. Nah, berarti kalau gagal apa tadi mau bersih rumah, main HP tapi tidak keterusan, dibatasin. Tapi kayak dibatasin gitu ya. Jadi bisa kerjasama juga dengan orang rumah atau nenek. Nah, ini berarti tadi Asa ingin merubah perilaku dari yang tidak disiplin belajar itu ke disiplin belajar. Jadi berarti Asa apa yang akan Asa lakukan? Merubah diri sendiri. Dengan cara yang lebih ke perilakunya Asa itu loh. Mungkin membuat jadwal kegiatan atau jadwal belajar gitu. Itu. Jadi Asa sudah memutuskan itu ya. Nah itu. Nah ini kalau gitu saya bisa memberikan kamu lembar kerja peserta didik ini, tapi nanti kamu selesaikan ketika nanti ketika nanti kita setelah selesai pertemuan nanti. Nah, iya, tadi kan untuk supaya kamu bisa terpantau juga ini untuk perubahan perilakunya dari ingin membuat atau menyusun jadwal ya. Berarti kan ada kontrak perilaku itu tadi. Nah, ini harus kamu harus ditulis. Jadi kalau cuma lisan seperti ini saja, nanti banyak kurang kuat. Asal nanti akhirnya terus ini lagi ya. Motivasinya terus ada lagi. Tapi kalau dengan adanya kontrak itu tadi kan kita bisa sama-sama. Nah, asalnya juga mudah. Saya juga bisa mudah memantau. Monggo silakan diisi. Kalau ini silakan diisi. Yang namanya kontrak perilaku tadi kan sudah Asa memberi reward Bu. Kalau saya nanti berhasil, saya akan beli HP baru atau dibelikan HP baru kan begitu. Nah, kemudian nanti kalau saya tidak berhasil Bu, ternyata gagal Bu, saya menyusun dan melakukan di sesuai jadwal itu tadi, saya akan mendapatkan sanksi Bu, beres-beres rumah dan tidak kemana-mana dengan teman, juga tidak PHP-an gitu. Ini
boleh diisi. Nanti kemudian kita tanda tangan, Asa tanda tangan di sini dan ini mengetahui saya. Boleh Terus ya diisi Bu, sekarang. di sini ya Bu, Iya. baru ya. Iya. Anu enggak? Ada lagi ke sana? Enggak Oh, usah. saya. Iya. Terus kemudian dari pertemuan kita pada hari ini apa yang kamu rasakan? Apa yang dan juga apa yang kamu dapatkan? Lebih lega, lebih senang aja bisa cerita, terus bisa dapat saran, masukan, terus juga apa ya Bu, motivasi yang baru biar jadi semangat belajar. Oh, begitu. Puri hanya memberi ibaratnya penguatan itu tadi. Iya, Mendukung apa yang kamu lakukan. Tetap semangat. Memang Asa sendiri yang perlu mencari, menggali seharusnya bagaimana seperti itu, ya. iya Bu. Begitu. Tadi sudah ya untuk refleksi dan evaluasi. Tadi jangan lupa sebagai bahan lembaga kerja peserta didik nanti kamu bawa. Iya, Nah, ini Bu. akan saya pantau selama nanti satu minggu ke depan ya, satu Iya, minggu ke Bu. depan. Berarti kita ada pertemuan selanjutnya, pertemuan Iya, lanjutan. iya Bu. Begitu ya, jadi saya pantau apakah nanti dari kontak laku itu berhasil atau tidak. Iya, Ada yang ingin disampaikan lagi, Asa? enggak ada Bu. Tidak Ini cukup ada, ya. sudah cukup, sudah lega dan sudah Iya, punya gambaran ya. iya. Iya, begitu. Jadi ya kurang lebihnya Bu Puri mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Lebih afdalnya lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum Asa meninggalkan rumah selimangan. Iya. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Uh, Sekian Asa, karena memang ada keterbatasan waktu tadi ya, kita akan bertemu di minggu berikutnya, di minggu depan. Silakan Asa datang ke sini sendiri lagi, ya melaporkan perubahan perilaku yang sudah Asa lakukan. Itu akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.